Bayangkan, ada sebuah desa yang tidak punya rel kereta. Tapi setiap malam tertentu, tanahnya bergetar seperti dilintasi sesuatu yang berat. Warga di sana mendadak kaya, rumah berubah mewah. Namun, setiap kekayaan selalu dibayar dengan satu nama yang menghilang. Yang lebih mengerikan, kereta itu tidak pernah memaksa, manusialah yang memanggilnya. Dan malam ini, aku akan menceritakan apa yang sebenarnya ditagih Lampor dan mengapa satu orang harus menyerahkan hidupnya agar desa itu tetap berdiri. Desa Karangwuni selalu tenang seperti air kolam yang jarang tersentuh angin. Siang hari dihabiskan dengan cangkul, lumpur, dan matahari yang menggantung malas di langit. Malam biasanya hanya berisi dengkur, suara jangkrik, serta lampu minyak yang meredup satu persatu. Namun, semua ketenangan itu berubah sejak bunyi aneh muncul dari arah persawahan, bunyi yang tidak selaras dengan alam. Awalnya hanya getaran samar, seperti gemuruh perut bumi yang lapar. Lalu suara besi bergesekan mulai terdengar, panjang dan berirama, menyerupai roda berat yang dipaksa bergerak. Padahal tidak pernah ada rel, tidak pernah ada stasiun. Bahkan cerita tentang kereta pun terasa mustahil bagi desa terpencil seperti Karangwuni. Malam Jumat Kliwon menjadi waktu pertama bunyi itu terdengar jelas. Udara terasa lebih dingin, seolah angin membawa bau karat bercampur tanah basah. Anjing-anjing menyalak tanpa arah, ayam mendadak turun dari kandang, sementara orang-orang terbangun dengan dada berdebar seperti dipukul dari dalam. Suara itu tidak melintas cepat, ia bergerak perlahan, penuh tekanan, seakan setiap meter perjalanan membutuhkan izin dari bumi. Sawah bergetar ringan, air di pematang beriak kecil, dan daun padi saling bersentuhan seperti orang-orang yang berbisik panik. Tak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Pintu dikunci, jendela ditutup, doa dilantunkan setengah berani. Karangwuni malam itu bukan sekedar desa, melainkan kotak kayu besar berisi makhluk hidup yang menahan napas bersamaan. Keesokan paginya, pembicaraan meledak seperti bara yang disiram minyak. Semua orang mendengar suara serupa. Tidak ada perbedaan cerita, tidak ada tafsir lain. Sebuah kereta telah lewat, meski akal menolaknya. Namun, bersamaan dengan ketakutan, sesuatu yang aneh ikut tumbuh. Harapan yang tak pantas. Seminggu setelah kejadian itu, Pak Wiryo yang dikenal miskin mendadak melunasi utang puluhan tahun. Atap rumahnya diganti genteng baru, sawahnya bertambah luas, bahkan ia membeli sepeda motor tanpa cicilan. Tidak ada warisan, tidak ada pinjaman. Ketika ditanya, ia hanya tersenyum kaku, seperti orang yang tahu rahasia tapi takut menyebutkannya. Lalu Bu Sarti, janda penjual sayur, memperbaiki rumah dan membuka toko kecil. Disusul keluarga lain, satu demi satu, seperti hujan uang yang jatuh tidak merata. Karangwuni perlahan berubah wajah. Kemiskinan surut, namun ketentraman ikut mengering. Masalahnya, setiap kemakmuran selalu dibarengi kehilangan. Seorang anak tidak pulang selepas maghrib. Seorang remaja lenyap di pematang. Seorang bayi ditemukan diam tanpa napas saat subuh. Kejadian-kejadian itu terpisah, namun terasa terikat oleh benang tak kasat mata. Orang-orang mulai mengingat cerita lama. Kisah yang sebelumnya dianggap dongeng pengantar tidur. Tentang Lampor, tentang kereta gaib pembawa harta dan maut. Tentang perjanjian yang ditulis bukan di kertas, melainkan di darah keturunan. Aku, Arga, lahir dan besar di Karangwuni. Aku mengenal desa ini seperti telapak tangan sendiri. Tidak pernah ada rel, tidak pernah ada sejarah kereta. Namun saat aku berdiri di tepi sawah pada malam ketiga Jumat Kliwon berikutnya, dadaku bergetar lebih keras daripada tanah. Bunyi itu datang lagi. Kali ini lebih dekat. Suara gesekan besi terdengar jelas, disertai desir angin panas yang menusuk hidung. Langit gelap tanpa bintang, bulan seolah disembunyikan. Aku merasa kecil, seperti semut di hadapan roda jaksasa yang tak terlihat. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat tengkukku dingin. Lampor tidak berjalan seperti kendaraan biasa. Ia bergerak seperti makhluk yang mengingat jalan lama. Setiap bunyi seakan mengenali tanah yang dilewatinya, seperti orang tua yang kembali ke rumah masa kecil. Dan desa ini,
terlalu cocok untuk dilalui. Aku mundur perlahan, jantung berdetak tak karuan. Dalam kepala, pertanyaan berputar seperti lingkaran tanpa ujung. Jika tidak ada rel, lalu apa yang sedang dilalui kereta itu? Jika tidak berhenti, mengapa selalu ada yang hilang? Dan jika semua ini adalah akibat perjanjian lama, siapa yang pertama kali berani membuatnya? Di kejauhan, suara lampor memudar meninggalkan sawah yang kembali sunyi. Namun aku tahu, keheningan itu palsu, seperti senyum sebelum pisau ditancapkan. Karangwuni belum selesai ditagih, dan ini baru awal. Sejak malam itu, desa Karangwuni seperti orang yang terbangun dari tidur panjang namun lupa cara menutup mata kembali. Siang hari tetap berjalan, sawah tetap hijau, orang-orang masih tersenyum, tetapi ada sesuatu yang berubah di balik tatapan. Senyum tak lagi ringan, ia kaku seperti topeng yang dipakai terlalu lama. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Pagi setelah lampor terdengar, lumpur di pematang selalu lebih padat, seolah ada beban berat melintas saat tanah seharusnya beristirahat. Air irigasi keruh tanpa hujan. Padi yang biasanya berdiri tegak tampak rebah mengikuti arah tertentu, membentuk jalur samar memanjang. Bukan bekas ban, bukan tapak kaki, melainkan garis rapi seperti bekas sesuatu yang ditarik perlahan. Jejak itu mengingatkanku pada kain basah yang diseret di lantai. Tidak meninggalkan bentuk jelas, tetapi cukup untuk membuat orang sadar ada sesuatu yang lewat. Aku mencoba bertanya pada orang-orang tua. Kebanyakan menghindar, beberapa berpura-pura tuli. Sisanya hanya memberi jawaban pendek, seperti orang yang takut jika kata-kata berubah menjadi pintu. Sampai akhirnya aku menemui Mbah Karto. Rumahnya berada di ujung desa, menghadap langsung ke sawah paling luas. Dinding bambu sudah menghitam, atapnya melengkung seperti punggung orang tua yang terlalu sering memikul beban. Ia duduk di beranda, menatap ladang tanpa berkedip, seakan sedang menghitung sesuatu yang tak terlihat. Lampor tidak pernah tersesat, katanya tiba-tiba, tanpa menoleh. Suaranya kering, mirip daun rapuh diinjak pelan. Yang sering lupa jalan, itu manusia. Aku duduk perlahan, menjaga jarak. Udara di sekitar rumahnya terasa berat, seperti berada di ruangan tertutup lama. Menurut Mbah Karto, lampor bukan sekedar kereta. Ia adalah perwujudan janji. Dahulu, saat Karangwuni masih hutan dan rawa, para pendahulu membuat kesepakatan agar tanah ini subur. Hasil panen berlipat, hidup terangkat dari kelaparan. Sebagai gantinya, mereka menyerahkan sesuatu yang tak bisa tumbuh kembali, keturunan. Bukan nyawa langsung, lanjutnya, melainkan hak atas darah masa depan. Aku merinding. Kesepakatan itu terdengar seperti meminjam uang dengan bunga tak terlihat, lalu lupa membaca syarat kecil di bagian bawah. Mbah Karto menjelaskan, lampor hanya muncul ketika ingatan tanah dipanggil. Setiap kali ada yang mengulang perjanjian, secara sadar atau tidak, kereta itu kembali berjalan. Harta datang seperti air pasang, sementara korban diambil seperti pasir yang tak sempat digenggam. Aku teringat anak-anak yang hilang, wajah-wajah kecil yang seharusnya berlari di pematang bukan menghilang tanpa bekas. Malam berikutnya, aku memutuskan tidak bersembunyi. Ketakutan terasa percuma jika dibiarkan menggumpal. Aku membawa senter dan berdiri di batas sawah, tepat di tempat jejak paling jelas terlihat. Langit menutup rapat, awan tebal menggantung rendah. Suara lampor datang pelan lalu menguat, seperti nafas raksasa yang mendekat. Tanah di bawah kakiku bergetar halus. Aku menunduk, dan saat itulah aku melihatnya. Bukan rel, melainkan bekas alur lama, tertimbun lumpur tipis, memanjang lurus ke arah bukit. Jalur itu tidak dibuat besi, tetapi dibentuk oleh tekanan berulang selama puluhan tahun. Seperti jalan setapak di hutan, bukan dibangun, melainkan diingat oleh kaki yang terlalu sering lewat. Lampor tidak menciptakan jalan, ia hanya mengikuti jalur yang disediakan manusia sendiri. Suara mendadak berhenti tepat di depanku. Tidak ada bentuk, tidak ada cahaya, tetapi udara terasa penuh,
seakan ruang diisi sesuatu yang tidak membutuhkan mata untuk dikenali. Dada terasa sesak, bukan karena takut, melainkan karena perasaan diawasi. Dalam hening itu, aku mendengar bisikan, bukan suara, melainkan dorongan di kepala. Gambaran singkat muncul. Orang-orang desa tersenyum saat menerima uang, menunduk saat anak-anak hilang, lalu kembali tersenyum keesokan harinya. Aku sadar, Lampor tidak pernah memaksa. Ia hanya datang karena dipanggil. Keserakahanlah yang meniup peluit keberangkatannya. Ketika suara itu akhirnya menjauh, aku terduduk lemas. Tanganku gemetar bukan karena dingin, melainkan karena satu kesimpulan mengerikan yang tak bisa kutepis. Karangwuni tidak sedang dikutuk. Karangwuni sedang menagih hasil. Dan selama masih ada yang berharap kaya tanpa harga, Lampor akan terus berjalan, mengambil apapun yang telah dijanjikan. Cepat atau lambat, aku pulang dengan langkah berat. Di kejauhan, rumah-rumah tampak terang, lebih indah dari sebelumnya. Namun bagiku, cahaya itu seperti lampu di peron kosong, menyala bukan untuk menyambut, melainkan menunggu sesuatu datang. Babak ini belum mendekati akhir, justru baru menunjukkan arah rel yang sebenarnya. Sejak malam aku melihat jalur itu, Karangwuni berubah menjadi tempat yang terasa asing, meski setiap sudutnya ku kenal. Perubahan tersebut tidak datang seperti badai, melainkan seperti jamur. Tumbuh diam-diam, muncul tiba-tiba, lalu sulit diberantas. Rumah-rumah tampak lebih rapi, pagar dicat baru, lampu menyala lebih terang dari sebelumnya. Namun cahaya itu tidak memberi hangat. Ia silau, seperti senyum orang yang menyembunyikan kebusukan di balik gigi putih. Aku mulai mencatat kejadian, bukan di kertas, melainkan di kepala. Siapa yang mendadak kaya, siapa yang kehilangan anggota keluarga, siapa yang terlihat sering menatap sawah tanpa alasan. Polanya tidak rumit, hanya saja selama ini diabaikan. Seperti bayangan di belakang tubuh, selalu ada, tetapi jarang diperhatikan. Pak Wiryo kembali menarik perhatianku. Ia bukan hanya berubah dari miskin menjadi berada, tetapi juga dari ramah menjadi tertutup. Setiap kali aku melintas di depan rumahnya, tirai jendela selalu tertutup rapat. Dari dalam, samar-samar terdengar suara benda berat digeser, bukan seperti orang bekerja, melainkan seperti menyembunyikan sesuatu yang tak ingin terlihat. Suatu sore, aku memberanikan diri mendekat. Pintu dibuka sedikit, cukup untuk menampilkan wajah pucat dengan mata cekung. Bau logam menyengat, bercampur aroma kemenyan yang belum sepenuhnya padam. "Ada apa, Ga?" Tanyanya cepat. Nada tergesa, seperti orang ingin percakapan segera berakhir. Aku tak menjawab. Mataku tertuju ke arah lantai. Tanah di sana menghitam, lebih padat dibanding halaman luar. Polanya memanjang lurus menuju belakang rumah, seakan jalur itu tidak berhenti di sawah, tetapi diteruskan sampai ke dalam bangunan. Pak Wiryo mengikuti arah pandanganku. Tangannya gemetar saat menutup pintu lebih lebar, seolah berusaha menelan rumah itu sendiri. Tidak semua yang lewat ingin dilihat. Ada hal-hal yang cukup dilewati, bukan dihadapi. Kalimat itu terdengar seperti pembelaan, bukan nasihat. Malam berikutnya, Lampor datang lebih awal. Bukan Jumat Kliwon, bukan malam yang dianggap sakral. Seakan jadwal tak lagi penting. Suara gesekan terdengar kasar, lebih dekat, lebih berat. Tanah bergetar jelas, gelas di meja beradu pelan. Desa seperti perahu kecil di atas ombak besar. Tidak tenggelam, tetapi terus diingatkan betapa rapuhnya ia. Aku melihat beberapa pintu terbuka. Orang-orang keluar membawa sesajen seadanya. Ada yang gemetar, ada yang menunduk khusyuk. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Mereka berdiri seperti penonton yang sudah hafal akhir cerita. Lampor berhenti. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar berhenti. Udara menegang, seperti tali yang ditarik terlalu kuat. Dari kegelapan, terdengar bunyi logam beradu pelan, disusul langkah berat yang tidak menyentuh tanah. Tidak ada wujud jelas,
tetapi kehadirannya terasa, sama nyatanya seperti rasa takut yang mendadak memenuhi dada. Seseorang berlutut. Aku mengenalinya, Pak Wiryo. Ia menangis tanpa suara, bahunya bergetar, tangannya terangkat seperti orang menyerahkan barang terakhir. Dari balik rumahnya, muncul sosok kecil, seorang bocah lelaki yang belum lama hilang. Matanya kosong, langkahnya kaku, seperti boneka yang ditarik benang tak terlihat. Saat itu aku mengerti satu hal yang membuat kakiku lemas. Lampor tidak mengambil secara acak. Ia menagih sesuai janji. Dan penagihan tidak selalu dilakukan dengan paksa, melainkan melalui tangan mereka yang berhutang. Pak Wiryo tidak melawan. Ia justru mendorong bocah itu lebih dekat ke arah gelap, seperti pedagang yang akhirnya menyerahkan barang setelah menunda terlalu lama. Wajahnya hancur, tetapi tidak ada penyesalan. Hanya ketakutan kehilangan semua yang telah ia dapatkan. Lampor bergerak kembali. Suaranya menjauh, membawa serta sesuatu yang tak akan pernah kembali. Sawah kembali sunyi, tetapi kali ini sunyi itu terasa lebih dalam, seperti lubang yang tak terlihat dasar. Orang-orang perlahan masuk ke rumah masing-masing. Tidak ada yang menangis keras, tidak ada yang berteriak. Mereka menerima kenyataan seperti menerima hujan, basah, tidak nyaman, tetapi dianggap wajar. Aku berdiri sendirian, menyadari kebenaran pahit yang selama ini bersembunyi di balik kemakmuran desa. Pesugihan itu bukan kutukan, ia adalah sistem, dan sistem hanya bekerja karena ada yang bersedia menjalankannya. Lampor hanyalah alat. Kereta itu tidak jahat, tidak baik, seperti timbangan, menimbang janji dan menagih kekurangannya. Manusia sendirilah yang memutuskan apa yang diletakkan di atasnya. Saat aku melangkah pulang, cahaya rumah-rumah terasa menusuk mata. Aku tahu setelah malam ini tidak ada lagi kepura-puraan. Semua telah melihat harga sebenarnya. Dan yang paling mengerikan bukan suara kereta, bukan arwah yang dibawa, melainkan kesadaran bahwa masih akan ada orang yang berkata, "Tidak apa-apa, asal bukan giliran kita." Di titik itulah aku sadar, Lampor belum selesai. Ia hanya menunggu janji berikutnya diucapkan. Sejak malam penyerahan itu, Karangwuni tidak lagi berusaha tampak normal. Desa ini seperti orang sakit yang berhenti menutup gejala karena tahu obatnya tidak pernah ada. Aktivitas berjalan, ladang tetap diolah, pasar tetap ramai, tetapi udara terasa berbeda, lebih berat, seperti paru-paru dipaksa bekerja di ruang sempit. Orang-orang menghindariku. Tatapan mereka berubah ketika berpapasan. Bukan marah, bukan benci, melainkan waspada. Seperti melihat cermin yang memantulkan kesalahan sendiri. Aku tahu, kehadiranku mengganggu keseimbangan rapuh yang mereka bangun dengan pengorbanan diam-diam. Setiap malam aku mendengar sesuatu memanggil. Bukan suara jelas, melainkan dorongan halus di dalam kepala. Seperti ingatan lama yang berusaha bangkit setelah lama ditekan. Namaku terasa asing ketika terlintas di pikiran. Seolah bukan sekedar sebutan, melainkan tanda. Aku kembali mendatangi Mbah Karto. Kali ini ia tidak duduk di beranda. Ia menungguku di dalam. Lampu redup. Bau tanah basah memenuhi ruangan. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat. Seperti waktu mengejarnya tanpa henti. "Kau sudah melihat cukup banyak," katanya pelan. "Sekarang giliranmu mengerti." Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Warnanya pudar, permukaannya penuh goresan. Saat dibuka, di dalamnya terdapat lembaran kain tua dengan simbol-simbol yang tak sepenuhnya kupahami. Garis-garis itu menyerupai jalur, berpotongan, memanjang, lalu berhenti tiba-tiba. "Itu bukan tulisan," katanya lanjut. "Itu peta. Peta Lampor." Mbah Karto menjelaskan, setiap jalur memiliki penjaga. Bukan untuk menghalangi, melainkan memastikan perjalanan tidak terputus. Penjaga itu bukan makhluk asing,
melainkan manusia yang terikat sejak awal, seringkali tanpa sadar. Mereka lahir di tanah yang sama, tumbuh bersama desa, lalu perlahan dipanggil ingatan lama. Aku merasa tengkukku dingin. Penjelasannya seperti potongan logika yang akhirnya menemukan tempatnya. Semua kebetulan yang kualami terasa terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Keluargamu, katanya lagi, berhenti sejenak. Selalu tinggal dekat jalur utama. Aku teringat rumah orang tuaku. Posisinya tidak jauh dari sawah tempat lampor paling sering terdengar. Ayahku meninggal saat aku kecil. Kecelakaan yang tidak pernah benar-benar dijelaskan. Ibuku selalu melarangku bermain terlalu jauh ke ladang. Alasannya tidak pernah jelas. Mbah Karto menatapku lama. Penjaga tidak kaya, ujarnya pelan. Mereka dibayar dengan umur panjang, cukup untuk melihat siklus berjalan. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dalam sumur. Dalam, berat, tak terdengar pantulannya. Malam itu aku pulang dengan langkah gontai. Rumah terasa sempit, seakan dindingnya mendekat. Aku duduk di lantai, mencoba mengingat hal-hal kecil dari masa lalu. Larangan, mimpi aneh, rasa takut tanpa sebab saat mendengar bunyi tertentu. Semua kembali seperti serpihan kaca yang akhirnya membentuk cermin utuh. Ketika lampor datang lagi, aku tidak bersembunyi. Aku berdiri di jalur, tepat di tempat tanah paling padat. Suara mendekat, lebih jelas dari sebelumnya. Tidak ada lagi ketakutan murni. Yang ada hanya kelelahan, seperti orang yang terlalu lama menunda kebenaran. Udara berubah, tekanan terasa di dada, namun aku tidak jatuh. Dalam gelap muncul bayangan samar, bukan bentuk utuh, melainkan kumpulan niat. Aku tidak melihat wajah, tetapi aku tahu ia memperhatikan aku. Untuk pertama kalinya, namaku disebut. Bukan dengan suara, melainkan dengan ingatan. Gambaran ayahku muncul berdiri di jalur yang sama bertahun-tahun lalu. Ia tampak ragu, namun tetap bertahan. Lalu gambaran itu bergeser menunjukkan dirinya menghilang, digantikan oleh diriku yang masih kecil. Saat itu aku paham, ayahku bukan korban. Ia menyerahkan tugas. Lampor tidak mengambilnya. Ia membebaskannya. Kesadaran itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, aku mengerti mengapa aku masih hidup. Di sisi lain, aku tahu hidupku tidak pernah sepenuhnya milikku. Bayangan itu bergerak pergi, tetapi sebelum benar-benar menjauh, satu perasaan ditinggalkan. Pertanyaan tanpa kata. Apakah aku akan meneruskan jalur atau membiarkannya runtuh? Lampor menjauh, suara perlahan menghilang. Desa tetap berdiri, rumah tetap menyala. Namun aku tahu keseimbangan telah bergeser. Seperti timbangan yang akhirnya menyentuh titik nol, menunggu beban berikutnya diletakkan. Aku masuk rumah dengan pikiran berantakan. Di cermin, pantulanku tampak asing. Bukan karena wajah berubah, melainkan karena makna di baliknya. Aku bukan sekedar paksi. Aku bagian dari mekanisme. Dan mekanisme tidak bertanya apakah ia ingin berputar. Ia hanya menunggu dorongan. Di kejauhan, seekor burung malam berteriak. Suaranya panjang, putus di tengah, seperti peringatan yang tidak selesai diucapkan. Aku duduk, menutup mata, menyadari satu hal yang membuat dadaku sesak. Jika aku menolak, lampor akan mencari pengganti. Jika aku menerima, desa akan tetap berdiri. Pilihan itu tidak adil. Namun sejak kapan perjanjian gelap mengenal keadilan? Bab ini berakhir dengan satu kepastian pahit. Namaku sudah dicatat. Tinggal menunggu kapan aku dipanggil sepenuhnya. Pagi datang tanpa rasa lega. Cahaya matahari menyentuh karang wuni seperti tangan asing yang ragu menyentuh luka terbuka. Segalanya terlihat biasa, tetapi makna di baliknya telah berubah. Sawah tidak lagi sekadar ladang. Rumah bukan lagi tempat berlindung. Jalan setapak bukan sekadar penghubung. Semua terasa seperti bagian dari satu tubuh besar yang bernafas pelan, menunggu keputusan dari satu sel kecil bernama diriku.
Aku berjalan tanpa tujuan. Kaki bergerak sendiri, mengikuti jalur yang selama ini hanya kulihat saat malam. Di siang hari, bekas alur itu hampir tak terlihat, tersamar lumpur dan rerumputan. Seperti rahasia yang disamarkan oleh kebiasaan, hanya tampak jelas bagi mereka yang tahu harus melihat kemana. Warga memperhatikanku dari kejauhan. Tidak ada yang menyapa, tidak ada yang menghalangi. Mereka bersikap seperti orang-orang yang menunggu vonis, sadar bahwa apapun hasilnya akan berdampak pada hidup masing-masing. Sikap itu lebih menyakitkan daripada kemarahan. Diam mereka seperti beban yang diletakkan perlahan di pundakku. Aku berhenti di depan rumah ibuku. Bangunan sederhana itu tampak rapuh, namun justru di sanalah aku merasa paling terikat. Ibuku duduk di kursi kayu, menatap halaman kosong. Rambutnya memutih lebih cepat dari seharusnya. Matanya menyimpan lelah yang tidak pernah sepenuhnya hilang. "Kau sudah tahu ya," katanya tanpa menoleh. Aku mengangguk. Tidak ada gunanya berpura-pura. Kebohongan di titik ini hanya akan memperpanjang rasa sakit. Ia menarik nafas panjang. "Ayahmu dulu berdiri di tempat yang sama. Wajahnya sama seperti punyamu sekarang. Bukan takut, tapi capek." Ia bercerita bahwa pilihan itu selalu disamarkan sebagai kewajiban. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman langsung. Hanya rangkaian sebab akibat yang ditata rapi, seperti jebakan dengan umpan paling manusiawi, keselamatan orang-orang tercinta. Menolak tidak membuat Lampor pergi, dia hanya berpindah jalur, mencari yang lain. Biasanya lebih kejam. Kata-kata itu seperti batu yang dilempar ke air tenang. Riaknya menyebar, menghantam semua keyakinan yang coba kubangun. Selama ini, aku berpikir menolak berarti menghentikan segalanya. Ternyata penolakan hanya memindahkan penderitaan, bukan menghapusnya. Malam turun lebih cepat. Awan tebal menggantung rendah, seolah langit ikut menahan nafas. Aku kembali ke jalur, kali ini dengan kesadaran penuh. Lampor datang tanpa kejutan, tanpa dramatis. Kehadirannya terasa seperti kewajiban yang dijalankan tepat waktu. Di hadapanku, bayangan itu muncul lagi. Tidak mengancam, tidak membujuk. Ia menunggu. Seperti pintu yang terbuka, tidak memaksa orang masuk, tetapi jelas menunjukkan bahwa di sanalah jalan berlanjut. Dalam benakku, muncul gambaran desa jika aku pergi. Lampu rumah padam satu persatu. Sawah mengering. Orang-orang saling menyalahkan. Anak-anak tumbuh dengan rasa takut yang tidak pernah mereka pahami asalnya. Lampor tetap berjalan, hanya saja lebih liar, tanpa penjaga yang memastikan jalur tidak melebar. Lalu gambaran lain muncul. Aku bertahan. Desa tetap hidup, kesepakatan berlanjut. Korban tetap ada, tetapi teratur, tersembunyi, diterima sebagai bagian dari hidup. Seperti penyakit kronis yang tidak mematikan cepat, namun terus menggerogoti. Pilihan itu seperti memilih racun cepat atau racun lambat. Tidak ada yang benar, tidak ada yang bersih. Aku teringat analogi yang pernah kudengar. Seseorang menjaga bendungan retak. Selama ia berdiri di sana, air tertahan, kota di bawah aman. Jika ia pergi, banjir datang. Namun selama ia bertahan, tubuhnya perlahan hancur oleh tekanan. Lampor tidak menungguku menjawab. Dia hanya menyodorkan perasaan itu, membiarkanku tenggelam di dalamnya. Pada akhirnya, aku melangkah maju. Bukan karena keberanian, melainkan karena kelelahan melawan arus yang terlalu besar. Saat kakiku menyentuh jalur, rasa dingin menjalar naik. Bukan dingin fisik, melainkan dingin pemisahan. Seperti melepas pakaian lama yang ternyata adalah bagian dari kulit sendiri. Aku merasakan sesuatu berpindah, bukan masuk, tetapi menyatu. Ingatan yang bukan milikku, tugas yang tidak pernah kupilih, namun kini melekat erat. Lampor bergerak. Suaranya terdengar lebih halus, lebih teratur. Seperti mesin yang akhirnya menemukan operator baru. Bayangan itu memudar, meninggalkan aku berdiri sendirian, tetapi tidak lagi sepenuhnya manusia bebas. Pagi berikutnya, Karangwuni kembali bernafas lega. Orang-orang tersenyum, beberapa menangis tanpa tahu alasan pasti. Mereka merasakan perubahan, seperti tanah setelah hujan pertama. Belum bersih, namun cukup segar untuk ditanami lagi. Aku berjalan di antara mereka, disapa dengan anggukan hormat yang terasa berat.
Mereka tidak tahu apa yang kuberikan, dan aku berharap mereka tidak pernah benar-benar mengerti. Di dalam diriku, ada ruang kosong yang tidak akan terisi kembali. Seperti kursi yang dibiarkan kosong di sudut ruangan, selalu mengingatkan bahwa seseorang pernah duduk di sana. Lampor akan datang lagi suatu hari, bukan untukku, tetapi karena janji selalu menuntut ditepati. Tugasku kini hanya satu, memastikan jalur tetap sempit, agar harga yang dibayar tidak semakin mahal. Dan itulah ironi paling pahitnya. Aku tidak menyelamatkan desa, aku hanya menunda kehancurannya. Di kejauhan, suara besi bergasekan terdengar samar, seperti gema ingatan yang tidak pernah sepenuhnya pergi. Aku menutup mata sejenak, menerima peran yang kini melekat seperti bayangan. Karena di Karangwuni, tidak semua pahlawan dipuja. Sebagian hanya dipakai, lalu dilupakan perlahan. Waktu tidak lagi terasa lurus sejak aku berdiri di jalur itu. Hari berjalan seperti lingkaran, kembali ke titik sama dengan wajah berbeda. Pagi hadir, malam menyusul. Namun di antara keduanya ada jarak ganjil yang tak bisa kujelaskan. Aku hidup, berbicara, makan, tertawa seperlunya. Tetapi di balik semua itu ada sesuatu yang terus berjaga, seperti mata terbuka di dalam dada. Lampor patuh kepadaku. Itulah kenyataan paling menakutkan. Ia datang teratur, tidak lagi liar. Suaranya tertib, pergerakannya rapi. Tanah tidak bergetar berlebihan, tidak ada kejadian mendadak. Seperti pisau yang diasah dengan benar, tajam namun senyap. Desa menyebut masa ini sebagai masa damai. Mereka tidak sadar, ketertiban semacam itu seringkali hanya jeda sebelum kerusakan yang lebih besar. Aku mulai merasakan dampaknya. Setiap kali Lampor melintas, sebagian ingatanku memudar. Bukan kenangan penting, melainkan hal kecil. Nama burung, wajah jauh, aroma tertentu. Seperti koin receh yang diambil satu persatu hingga dompet terasa ringan tanpa disadari. Mbah Karto memperingatkanku. Rel tidak pernah minta banyak, katanya. Ia hanya mengambil perlahan sampai penjaga lupa siapa dirinya. Aku menertawakan pernyataan itu saat itu. Kini, tawa tersebut terasa pahit. Masalah muncul ketika Lampor berhenti lebih lama dari seharusnya. Bukan di titik biasa, bukan di sawah, melainkan dekat rumah seorang pemuda bernama Jaya, orang pertama yang menolak menyerahkan apapun meski hidupnya serba kekurangan. Ia memilih lapar daripada berutang pada kegelapan. Tanah di sekitar rumahnya mulai mengeras, membentuk garis samar yang tidak pernah ada sebelumnya. Jalur baru. Aku merasakan tarikan kuat, seperti nelayan yang kailnya tersangkut karang. Lampor mencoba mencari jalan alternatif. Dan itu berarti satu hal, keseimbangan yang kujaga mulai goyah. Aku mendatangi Jaya. Wajahnya keras, matanya jujur. Ia tahu apa yang terjadi, meski tidak memahami sepenuhnya. Ketika aku memperingatkannya, ia tersenyum tipis. Kalau memang harus ada yang diambil, katanya, ambil aku, jangan yang lain. Kalimat itu sederhana, namun menghantamku lebih keras daripada jeritan. Selama ini, semua korban diambil melalui tangan orang-orang yang berutang. Jaya menawarkan diri tanpa perjanjian, tanpa imbalan. Ia seperti batu yang dilempar ke mesin, tidak cocok, tidak bisa diproses. Lampor bereaksi. Malam itu, suara gesekan berubah kasar, tidak teratur, tanah bergetar tak berirama. Bayangan-bayangan muncul di tepi sawah, tidak mengikuti jalur lama. Desa panik, pintu dibanting, doa bercampur tangis. Sistem yang rapi mulai kehilangan kendali, seperti jam yang kehilangan satu roda gigi kecil namun vital. Aku berdiri di tengah jalur, merasakan tekanan luar biasa. Ingatan asing membanjir, wajah-wajah penjaga sebelum ayahku, sebelum kakekku. Mereka semua tampak lelah, tidak satu pun terlihat damai. Lampor berhenti tepat di depanku. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasakan perintah, tetapi juga kebingungan. Seperti binatang yang dilatih terlalu lama, kini dihadapkan pada situasi tanpa instruksi. Aku sadar,
Lampor bukan entitas tunggal. Ia gabungan kesepakatan lama, keinginan manusia, dan ketakutan yang diwariskan. Dan semua itu kini bertabrakan. Aku membuat keputusan yang tidak pernah diajarkan. Aku menggeser jalur. Bukan dengan fisik, melainkan dengan niat. Aku mengingatkan tanah pada bentuk aslinya, pada masa sebelum janji diucapkan. Seperti menghapus garis pensil dengan tangan gemetar, tahu bahwa kertas bisa robek kapan saja. Lampor menjerit tanpa suara. Getarannya menyebar ke setiap sudut desa. Rumah-rumah berderak, sawah retak. Orang-orang berjatuhan, bukan karena luka, melainkan karena tekanan batin yang mendadak dilepas. Jalur lama runtuh, jalur baru tidak sempat terbentuk. Lampor bergerak pergi dengan paksa, seperti air yang dipaksa keluar dari celah sempit. Tidak ada penagihan malam itu, tidak ada tumbal. Namun aku tahu, harga sesungguhnya belum dibayar. Pagi datang dengan keheningan aneh. Burung tidak bernyanyi, angin nyaris tidak bergerak. Desa masih berdiri, tetapi seperti bangunan yang fondasinya digerogoti air, kokoh di luar, rapuh di dalam. Mbah Karto menemuiku terakhir kali. Tubuhnya lemah, matanya redup. "Kau melakukan hal yang tidak pernah dilakukan penjaga manapun," katanya. "Rel retak, itu baik dan buruk." Ia meninggal sore itu, tenang, seperti lilin yang habis tanpa asap. Sejak kejadian itu, Lampor tidak pernah terdengar lagi. Tidak ada suara besi, tidak ada getaran. Warga bersorak dalam diam, meyakini semuanya berakhir. Mereka mulai bermimpi tentang hidup tanpa bayangan, tanpa harga tersembunyi. Aku tahu, mereka salah. Rel yang retak tidak berarti hilang. Ia hanya menunggu waktu, mengumpulkan ulang tekanan. Seperti patahan bumi, semakin lama diam, semakin besar guncangan berikutnya. Aku kini hidup dengan satu kesadaran pahit. Tugasku berubah. Aku bukan lagi penjaga jalur, melainkan pengingat bahaya. Aku berdiri di antara dua dunia, bukan untuk menjaga kesepakatan, tetapi untuk menunda kebangkitan yang lebih kejam. Lampor akan kembali, bukan sebagai kereta, melainkan sebagai sesuatu yang tidak lagi bisa diarahkan. Dan saat itu tiba, tidak akan ada pilihan, tidak ada sistem, tidak ada penjaga, hanya akibat. Ketiadaan suara justru lebih menakutkan daripada gemuruh. Sejak Lampor lenyap, Karangwuni seperti telinga yang tiba-tiba tuli. Orang-orang tersenyum, bekerja, bercakap, namun setiap tawa terdengar terlalu cepat, seperti ingin menutupi ruang kosong. Mereka mengira bahaya pergi bersama bunyi besi, padahal keheningan seringkali hanyalah tarikan nafas sebelum teriakan. Aku merasakan perubahan lebih dulu. Tanah tidak lagi patuh. Sawah yang dulu subur mulai retak meski air cukup. Padi tumbuh, tetapi batangnya rapuh. Sungai kecil berbelok sedikit demi sedikit, menggerus tepi desa seperti kuku yang terus mengikis kulit. Alam bertindak seperti penagih utang yang terlalu lama bersabar, kini datang tanpa sopan santun. Malam-malamku dipenuhi mimpi ganjil. Aku melihat rel yang tidak lagi lurus, melainkan bercabang tak beraturan. Di atasnya bukan kereta, tetapi bayangan-bayangan manusia, berjalan tertatih, saling bertabrakan, saling menjatuhkan. Mereka bukan penumpang, bukan masinis. Mereka adalah janji-janji lama yang kehilangan arah. Aku terbangun dengan dada sesak, menyadari satu hal yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya. Lampor bukan sumber masalah. Ia hanyalah wadah. Seperti bendungan yang menahan air kotor, membuatnya terlihat tenang di satu sisi, sementara tekanan terus bertambah di baliknya. Saat bendungan retak, air tidak menghilang. Ia mencari jalan sendiri. Gejala pertama datang dari keluarga Pak Wiryo. Kekayaan mereka menguap perlahan, seperti asap yang bocor dari celah kecil. Usaha gagal, ternak mati tanpa sebab. Rumah yang dulu megah mulai lapuk. Anehnya, bersamaan dengan itu, mimpi buruk menghantui seluruh anggota keluarga. Mereka melihat bocah yang sama,
berdiri di ambang pintu, menatap tanpa mata. Lalu desa sebelah mengalami hal serupa. Bukan Lampor yang datang, melainkan kecelakaan, penyakit, pertengkaran. Musibah itu tidak terpusat, tidak berpola jelas. Seperti pecahan kaca yang tersebar, melukai siapa saja yang melangkah tanpa hati-hati. Warga mulai mencariku. Tatapan mereka bukan lagi penuh hormat, melainkan tuntutan. Mereka ingin aku memperbaiki semuanya, mengembalikan keteraturan lama. Mereka lupa, atau mungkin sengaja melupakan harga yang dulu mereka bayar demi ketertiban tersebut. "Panggil lagi," kata seseorang. "Kami siap," kata yang lain. Ucapan itu membuat perutku mual. Kesiapan mereka terdengar seperti kesiapan berjudi. Yakin menang, lupa kemungkinan kalah. Aku menolak. Penolakan itu seperti melempar batu ke sarang lebah. Bisik-bisik berubah jadi tudingan. Beberapa menyebutku egois. Sebagian menuduhku menyimpan keuntungan sendiri. Mereka tidak melihat bahwa menyalakan kembali Lampor sama saja dengan menambal retakan menggunakan api. Malam ketika kemarahan memuncak, tanah bergetar sendiri, tanpa suara kereta, tanpa tanda peringatan. Rumah-rumah berguncang ringan, cukup untuk membuat orang terbangun dan saling pandang dalam gelap. Di sawah, jalur-jalur samar muncul tidak mengikuti pola lama, seperti luka yang sembuh salah, membentuk jaringan parut kacau. Aku berdiri di tengah desa, menyadari kenyataan pahit yang akhirnya utuh. Selama ini, Lampor menyalurkan dosa ke satu arah. Tanpanya, kesalahan itu menyebar kemana-mana. Desa ini bukan korban, desa ini sumber. Analogi itu datang jelas di kepalaku. Karangwuni seperti tungku tua. Selama asap keluar lewat cerobong, ruangan terasa aman. Ketika cerobong ditutup, asap tidak berhenti terbentuk. Ia menyebar, menghitamkan dinding, mencekik siapa saja di dalam. Aku tidak bisa menyalakan kembali cerobong, tetapi aku juga tidak bisa membiarkan orang-orang mati perlahan oleh racun yang mereka ciptakan sendiri. Pilihan terakhir muncul, kejam sekaligus sunyi. Aku harus memutus sumbernya. Bukan Lampor, bukan jalur, melainkan perjanjian itu sendiri. Malam berikutnya, aku menuju titik pertama, tempat kesepakatan awal diucapkan menurut cerita Mbah Karto. Sebuah tanah tinggi di pinggir hutan, ditumbuhi pohon tua yang akarnya mencuat seperti tulang belulang. Udara di sana terasa asing, seperti halaman buku yang lama tidak dibuka. Aku berdiri di tengah, memanggil bukan dengan mantra, melainkan dengan pengakuan. Aku menyebutkan satu persatu kebohongan yang diwariskan, ketakutan yang disembunyikan, kemakmuran yang dibeli. Kata-kata itu terasa berat, tetapi juga melegakan, seperti memuntahkan racun yang terlalu lama ditelan. Tanah merespon, bukan dengan suara, melainkan dengan tekanan. Ingatan lama menyeruak, menunjukkan wajah-wajah pendiri desa. Tangan mereka berlumur darah, mata mereka penuh harap dan takut. Mereka tidak jahat, mereka hanya lapar. Aku menyadari sesuatu yang menghancurkan sekaligus membebaskan. Perjanjian itu tidak ditulis oleh iblis. Ia ditulis oleh manusia untuk manusia, menggunakan alam sebagai saksi bisu. Dan saksi bisa dibebaskan. Aku menancapkan kedua tangan ke tanah, merasakan panas dan dingin bercampur. Aku tidak meminta kekayaan, tidak meminta keselamatan. Aku hanya menawarkan satu hal yang tersisa dariku, kesadaran. Jika ada harga, biarlah dibayar dengan kebenaran, bukan lagi nyawa yang tidak mengerti apa-apa. Cahaya redup muncul, bukan terang, melainkan seperti bara terakhir bersebelum padam. Jalur-jalur samar di seluruh desa runtuh bersamaan, meninggalkan bekas luka yang dalam namun jujur. Tidak rapi, tidak indah, tetapi nyata. Pagi datang dengan hujan lebat. Air membersihkan sawah, membawa lumpur ke sungai. Desa terlihat rusak, berantakan, jauh dari makmur. Namun untuk pertama kalinya, kerusakan itu terasa wajar. Tidak ada yang diambil diam-diam. Tidak ada yang dibayar dengan rahasia.
Lampor tidak kembali. Namun, aku tahu kisah ini belum sepenuhnya selesai. Setiap generasi selalu punya godaan untuk mencari jalan pintas. Setiap tanah subur selalu mengingat darah yang pernah menyentuhnya. Tugasku kini bukan menjaga rel, bukan memanggil kereta. Tugasku adalah menjadi cerita. Peringatan yang disampaikan dari mulut ke mulut, agar ketika seseorang tergoda berjanji pada kegelapan, ia ingat satu hal sederhana. Tidak ada kekayaan yang benar-benar murah. Tidak ada utang yang lupa ditagih. Dan Karangwuni akhirnya belajar berjalan tanpa tongkat yang terbuat dari tulang. Hujan turun 3 hari berturut-turut, bukan seperti amarah, melainkan seperti cucian panjang yang tidak selesai-selesai. Karangwuni berubah menjadi hamparan lumpur, atap bocor, parit meluap. Tidak ada yang mengeluh. Setelah semua yang terjadi, basah terasa jujur, lumpur terlihat nyata. Tidak seperti kekayaan kemarin yang datang tanpa sebab, lalu hilang tanpa jejak. Aku berjalan di antara rumah-rumah yang rusak ringan. Orang-orang memperbaiki sendiri, tanpa upah instan, tanpa harapan berlebih. Mereka bekerja pelan, seperti belajar berjalan lagi setelah lama bergantung pada tongkat. Setiap paku dipukul dengan ragu, setiap kayu diangkat dengan napas panjang. Hidup tidak lagi mudah, tetapi terasa milik sendiri. Namun ketenangan itu tidak sepenuhnya kosong. Ada sesuatu yang masih bergerak, samar, seperti sisa panas di abu. Aku merasakannya ketika melintasi sawah bekas jalur utama. Tanah di sana tetap lebih padat dibanding sekitarnya. Tidak aktif, tidak berbahaya, tetapi mengingat. Seperti luka lama yang sudah menutup, namun masih terasa saat cuaca berubah. Malam-malam kembali sunyi, tidak ada suara besi, tidak ada getaran, hanya angin dan serangga. Akan tetapi, justru dalam keheningan itulah aku mendengar hal lain. Cerita-cerita kecil mulai muncul. Bukan tentang Lampor, melainkan tentang mimpi aneh, bayangan sekilas, rasa dipanggil tanpa arah jelas. Seorang anak berkata melihat kereta kayu di gambar buku. Seorang pemuda mengaku mendengar irama langkah di ladang kosong. Seorang ibu merasa tangannya dingin saat menyentuh tanah tertentu. Tidak ada satupun kejadian besar. Semua remeh, semua mudah disangkal. Namun bagiku, tanda-tanda itu seperti retakan rambut pada kaca, belum pecah, tetapi cukup untuk menunjukkan tekanan belum sepenuhnya hilang. Aku menyadari kesalahan pemahaman yang selama ini kupegang. Memutus perjanjian bukan berarti menghapus akibat. Itu hanya menghentikan aliran terpusat. Sisanya menyebar, tipis, nyaris tak terasa, namun merata. Analogi itu muncul jelas. Lampor dahulu seperti sungai deras yang diarahkan ke satu kanal. Kini kanal ditutup. Air hujan tetap turun. Ia meresap ke tanah, mengalir lewat celah kecil, membasahi segalanya. Tidak menghanyutkan sekaligus, tetapi cukup untuk membuat kaki selalu basah. Aku mulai meninggalkan Karangwuni secara bertahap. Bukan pergi jauh, hanya sering berada di batas desa, berbincang dengan orang-orang luar. Aku menceritakan kisah tanpa nama, tanpa detail menakutkan, bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan. Beberapa tertawa, sebagian mengangguk, sisanya diam. Itu cukup, karena peringatan bukan tentang meyakinkan semua orang. Ia hanya perlu tertanam pada satu pikiran, lalu menyebar seperti biji tertiup angin. Suatu malam, saat aku duduk sendirian di pinggir ladang, aku merasakan kehadiran hal lama. Bukan Lampor, bukan bayangan masinis, melainkan sesuatu yang lebih halus, seperti gema langkah pada lorong panjang setelah orangnya pergi. Aku tidak takut. Aku bertanya dalam hati, bukan sebagai tantangan, melainkan sebagai pengakuan. Apakah semuanya benar-benar selesai? Tidak ada jawaban, hanya rasa hangat sebentar di telapak tangan, lalu hilang. Aku mengerti maknanya. Tidak ada akhir mutlak untuk cerita yang melibatkan keserakahan manusia. Yang ada hanya jeda,
perubahan bentuk, pergantian cara. Lampor tidak mati, ia selesai, dan sesuatu yang selesai tidak selalu lenyap. Kadang ia hanya menjadi konsep, ide, godaan yang menunggu waktu tepat untuk diberi nama baru. Karangwuni perlahan pulih, tidak kaya, tidak istimewa, hanya desa biasa dengan masalah biasa. Anehnya, justru itu yang membuatnya aman. Tidak ada lagi cahaya berlebihan di malam hari, tidak ada lagi senyum tergesa-gesa. Orang tertawa karena lucu, bukan karena ingin terlihat tenang. Aku memilih tetap tinggal di sekitar sini, bukan sebagai penjaga, bukan pula sebagai pahlawan. Aku menjadi pengamat, seperti batu di tepi sungai yang tidak menghentikan arus, tetapi tahu kapan air mulai naik. Kadang aku berpikir tentang generasi setelahku, anak-anak yang akan tumbuh tanpa mengenal suara besi di sawah. Mereka mungkin menganggap kisah ini sekadar dongeng. Itu wajar. Setiap peringatan akhirnya berubah menjadi cerita sebelum dilupakan. Namun sebelum lupa sepenuhnya, biasanya selalu ada satu orang yang merasakan keganjilan, satu yang bertanya terlalu jauh, satu yang berhenti tepat sebelum melangkah. Jika itu terjadi, aku akan ada di sana. Bukan untuk melarang, melainkan untuk mengingatkan. Karena bahaya terbesar bukan lampor, bukan pesugihan, bukan kereta gaib. Bahaya terbesar adalah keyakinan bahwa manusia bisa mengambil tanpa pernah mengembalikan apapun. Malam itu, aku menatap langit yang akhirnya menampakkan bintang. Tidak terang, tetapi cukup. Aku menarik napas panjang, merasakan tanah yang dingin dan jujur di bawah kakiku. Cerita ini hampir selesai. Bukan dengan kemenangan, bukan dengan kehancuran, melainkan dengan satu pelajaran sunyi. Jalan pintas selalu ada, tetapi jalan pulang tidak selalu ditemukan. Dan selama masih ada yang mendengar, lampor tidak perlu kembali. Waktu berjalan dengan cara paling kejam sekaligus paling adil. Ia tidak peduli pada ingatan manusia. Tahun-tahun berlalu, hujan datang dan pergi. Sawah kembali ditanami, panen gagal lalu berhasil lagi. Karanghuni tidak pernah kembali menjadi desa kaya, namun ia juga tidak runtuh. Ia bertahan seperti orang yang belajar hidup dengan napas pendek, tidak nyaman tetapi cukup. Aku menua bersama tempat ini, rambut memutih, langkah melambat, tetapi pikiranku tetap terjaga. Tidak ada lagi bisikan keras, tidak ada tarikan kuat ke jalur lama, hanya perasaan samar, seperti bekas luka yang mengingatkan tanpa menyakiti. Orang-orang baru datang, orang lama pergi atau meninggal. Cerita tentang lampor berubah bentuk. Anak-anak mendengarnya sebagai dongeng aneh. Orang dewasa menyebutnya mitos kampung. Tidak ada lagi yang percaya sepenuhnya. Dan justru disitulah harapan kecil tumbuh. Karena kepercayaan membabi buta adalah pintu paling mudah bagi kegelapan. Suatu sore, seorang pemuda dari luar desa datang menemuiku. Pakaiannya rapi, matanya penuh ambisi. Ia bertanya tentang tanah Karangwuni, tentang sejarah, tentang alasan mengapa desa ini tidak pernah berkembang pesat meski tanahnya subur. Aku menjawab seperlunya. Ia tersenyum, lalu berkata pelan seolah rahasia. Di tempat lain, orang bisa cepat kaya. Ada caranya. Kalimat itu terasa seperti bunyi jauh yang pernah ku kenal. Bukan suara kereta, melainkan bunyi logika yang sama. Ingin hasil tanpa perjalanan. Aku menatapnya lama, lalu mengajaknya berjalan ke sawah. Kami berdiri di tempat bekas jalur utama, yang kini nyaris tak terlihat. Aku memintanya merasakan tanah dengan telapak tangan. Tanah ini, kataku, pernah memberi terlalu banyak, lalu meminta kembali dengan cara yang tidak disukai manusia. Ia tertawa kecil, menganggap ucapanku sebagai metafora berlebihan. Namun sebelum pergi, wajahnya berubah sesaat. Mungkin ia merasakan dingin, mungkin hanya imajinasinya sendiri. Aku tidak mengejarnya, tidak memaksa. Peringatan tidak bekerja dengan tekanan. Ia bekerja seperti rambu di tikungan tajam, tidak menghentikan kendaraan, hanya memberi kesempatan berpikir. Malam itu, aku duduk sendiri di beranda, mendengar suara alam yang kembali wajar.
Tidak ada besi, tidak ada irama berat, hanya jangkrik, angin, dan sesekali anjing menggonggong jauh. Keheningan itu tidak kosong. Ia penuh, seperti gelas berisi air jernih. Aku teringat semua penjaga sebelumku, ayahku, Mbah Karto. Mereka tidak dikenang sebagai pahlawan. Nama mereka memudar seperti tulisan di kayu lapuk. Namun mungkin memang begitu seharusnya. Pengorbanan sejati jarang disertai tepuk tangan. Analogi sederhana terlintas. Seseorang menutup lubang di jalan pada malam hari. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Namun esok pagi, banyak orang melintas tanpa celaka. Kebaikan itu tidak terlihat, tetapi akibatnya nyata. Aku merasa cukup. Bukan puas, bukan bangga, hanya cukup. Jika suatu hari Lampor kembali dalam bentuk lain, nama berbeda, wujud berbeda, aku tidak yakin akan ada penjaga seperti dulu. Dunia bergerak terlalu cepat, manusia terlalu percaya pada kecerdikannya sendiri. Namun satu hal tidak berubah, hukum sebab akibat selalu menemukan jalan. Kereta goib bukan inti persoalan, pesugihan bukan akar masalah. Semua itu hanyalah bahasa yang dipakai kegelapan agar mudah dipahami manusia. Intinya sederhana dan kejam. Apapun yang diambil tanpa kerja, akan dibayar tanpa persetujuan. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Di balik kelopak, tidak ada lagi jalur, tidak ada lagi rel. Hanya tanah, luas, dan diam, seperti seharusnya sejak awal. Jika kelak seseorang bertanya, bagaimana semua ini berakhir? Jawabannya tidak dramatis. Tidak ada ledakan, tidak ada kemenangan mutlak, tidak ada kekalahan total. Cerita ini berakhir seperti kebanyakan kisah manusia, dengan pelajaran yang mudah dilupakan dan kesempatan yang selalu datang kembali. Lampor tidak perlu kembali. Manusia sudah cukup pandai menciptakan penderitaan sendiri. Dan selama masih ada satu orang yang memilih berjalan pelan daripada berlari ke jurang, maka cerita ini tidak sia-sia dituturkan. Aku berdiri, menatap Karangwuni untuk terakhir kalinya malam itu. Desa kecil, biasa, penuh kekurangan, namun jujur. Itu lebih dari cukup. Tamat. Sebelum kamu menutup video ini, ingat satu hal. Lampor tidak mati. Ia hanya berhenti dipanggil di satu tempat. Karena selama masih ada manusia yang ingin kaya tanpa harga, kereta itu tidak butuh rel. Ia hanya butuh niat. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang desa itu, tapi tentang kita. Kalau suatu hari ada jalan pintas yang ditawarkan padamu, kamu yakin tidak sedang berdiri di jalur Lampor,